Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk memulai ibadah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita ambil waktu saat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 120 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan padanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, bawalah kami kepada anak-Mu agar kami menjadi milik-Nya. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, agar kami hanya berharap kepada-Mu. Janganlah biarkan jemaat-Mu berpengharapan hanya kepada hal-hal yang duniawi, karena hanya Engkaulah pengharapan dan keselamatan kami. Kiranya Engkau mengasihi dan menunjukkan jalan kepada kebahagiaan, agar kami memperoleh rahmat-Mu yang besar itu. Karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk.
Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 129 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ini yang tertulis di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-11 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita baca secara bergantian. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun di tempat baringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyuruh dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu?
Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Ayat 15 kita baca bersama. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di kuburan yang paling depan. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengakui segala dosa perbuatan kita kepada saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan kita. Dan mari kita datang ke hadapan-Nya untuk memohon pengampunan dosa kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing.
Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan kejahatan kami, karena perbuatan dan pikiran kami yang melanggar hukum-Mu. Kami senantiasa menuruti godaan setan, hawa nafsu, dan tabiat kami yang jahat itu. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan kejahatan kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kesesatan kami, dan suruhlah Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, supaya kami dapat berbuat baik dan mematuhi segala kehendak-Mu di dalam kebenaran, sehingga kami beroleh hidup yang kekal di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14 ayat 1. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dalam minggu ini, yang tertulis di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian isi firman Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan kita. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Isi dari tanah,
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita, sekaligus renungan khotbah pada kebaktian kita malam ini, adalah yang terambil dari Yohanes 6, ayat 1 sampai 15. Saya bacakan untuk kita semua. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya, dan Paskah hari raya
orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya itu, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat ini banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia meningkir pula ke gunung seorang diri. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, konteks perikop ini berbicara tentang tanda mujizat memberikan makan 5.000 orang, sekaligus berbicara tentang makanan. Kita tahu dari Kejadian sampai Wahyu selalu berbicara tentang makanan. Bahkan makanan menjadi tema-tema sentral dari Alkitab. Dan itu bisa kita buktikan dari soal kejadian penciptaan. Hari pertama sampai hari ke-6, Allah menjadikan segala sesuatunya demi kelangsungan kehidupan manusia. Tapi penciptaan itu ditutup dengan makanan. Dan Tuhan berkata, segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji, itulah menjadi makananmu. Makanan begitu penting, dan kita mesti berkata, semua ciptaan Tuhan, kalau tidak disertai dengan makanan, adalah abstrak atau tidak konkret. Selalu berbicara tentang makanan. Dan jatuhnya manusia pertama ke dalam dosa, itu peristiwa seputar makanan. Sekalipun hanya kata-kata, "Jangan kamu makan." Tapi Hawa memutarbalikkan kata-kata itu, menambah dan sekaligus meragukan. Begitu kata Tuhan, firman Tuhan, begitu kami raba, kami akan mati. Tidak ada kata-kata meraba. Dan iblis berkata, kamu tidak akan mati. Tapi kamu sama dengan Tuhan, mengetahui yang baik dan benar. Lalu kata-kata makan. Dan kata-kata makan itu dari Hawa, makanlah, itulah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan terbentuknya umat Israel selama beberapa tahun. Kita tahu Tuhan tidak bermurah hati dan tidak menurunkan hujan.
Maka keturunan keluarga Yakub mengungsi ke Mesir karena persoalan makanan. Dan terbentuknya umat Israel di tanah Gosen karena persoalan makanan. Karena di Mesir 7 tahun masa kesuburan dan 7 tahun masa kelaparan. Dan Raja Firaun berkata kepada Yusuf, supaya Yusuf mencari orang yang arif dan bijaksana yang bisa menyelamatkan sistem perekonomian yang kita jumpai dalam kehidupan orang Mesir. Dan kita tahu juga Yusuflah yang menyelamatkan perekonomian di tengah-tengah Mesir. Dan berpulangnya atau pulangnya umat Israel memasuki tanah Kanaan adalah juga berbicara tentang makanan, seputar makanan. 40 tahun umat Israel di padang gurun, sekalipun tangan Tuhan yang luar biasa memimpin bangsa itu, tapi mereka bersungut-sungut karena ketiadaan makanan. Lalu Tuhan memberikan makanan kepada umat Israel dengan istilah manna, makanan yang tidak pernah mereka peroleh. Itulah diberikan Tuhan. Tapi dengan satu perintah, umat Israel harus mengambil itu pagi-pagi dengan takaran ukuran tertentu, tidak melebihi takaran sebagaimana yang diperintah oleh Tuhan kepada umat Israel. Dan jikalau itu berlebih, itu akan menjadi busuk. Walaupun itu dalam mulutnya, itu tidak lagi bisa dimakan. Begitu banyak perjanjian-perjanjian tentang makanan. Abraham peristiwa di Sichem, perjanjian keselamatan dengan malaikat adalah karena makanan. Makanan itu sebagai suatu peristiwa yang luar biasa dan penghormatan dan tanda-tanda mujizat dalam rangka penyelamatan. Nabi Elisa dengan seorang janda yang disarpat juga berbicara tentang makanan. Makanan begitu penting bagi kehidupan setiap pribadi insan, termasuk dalam Alkitab. Soal makanan jangan disepelekan. Bahkan perjamuan terakhir sebelum sejarah penyaliban Tuhan, Tuhan belum dihadiri dan mereka ada perjamuan yang terakhir melalui makanan. Makanan juga mengenai Sabat. Makanan juga berbicara tentang larangan. Bahkan sampai sekarang makanan menjadi persoalan di antara orang gereja tertentu. Ada yang haram dan ada yang halal. Sekalipun Tuhan berbicara bahwa kerajaan Tuhan bukan soal makanan dan minuman, tapi kerajaan Tuhan keadilan, kebenaran, dan kasih. Tidak ada berbicara tentang makanan, soal Sabat. Demikian juga peristiwa riba. Perintah Tuhan, engkau akan memasukkan segala bentuk binatang, dan itu merupakan keselamatan supaya orang yang memasuki Batra, Nuh dan keluarganya, anak-anaknya, bahwa binatang itu boleh mereka makan. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudara, tentang makanan adalah tema sentral. Bahkan ukuran hidup seseorang diukur melalui makanan. Persoalan-persoalan tertentu juga diselesaikan dalam meja bundar dan disertai dengan makanan. Bahkan kita orang-orang Batak selalu disertai dengan makanan. Ada pesta, baik suka maupun duka, selalu ada makanan. Pertanyaan Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam tanda mujizat yang diberikan Tuhan, memberikan makan 5.000 orang dengan perhitungan hanya laki-laki, belum termasuk perempuan, remaja, anak-anak, tapi lebih 12 bakul. Pertanyaan, kenapa lebih 12 bakul? Ada anekdot yang menjawab ini, kata orang, sekalipun itu tidak menjadi kepastian, karena tidak ada ina-ina, mama-mama orang Batak dan bapak-bapak orang Batak dalam pesta itu. Andai kata ada mama-mama, bapak-bapak orang Batak
pasti itu tidak lebih 12 bakul. Karena tidak ada bedanya sekarang mama-mama, ibu-ibu atau bapak-bapak. Karena sudah ada sebutan sandangan bagi bapak-bapak orang Batak. Amplas, ama-ama, plastik. Bapak, ibu dan saudara-saudara, bahkan doa-doa tertentu tentang makanan yang kita panjatkan kepada Tuhan, supaya Tuhan peduli, punya perhatian kepada orang yang papa nestapa, yang rapuh, yang miskin, yang tidak mendapat makanan. Tapi seberapa banyak pun tentang makanan, kalau itu disebut orang Batak, pasti habis. Karena semboyan orang Batak, mokus mulani mok-mok, mate mangalang. Dan laku nisi pangano do malum nisahid. Itulah katanya, kalau ada pesta-pesta bahwa tidak akan ada lebih, karena slogan semboyan bagi kita orang Batak. Lalu kita mulai peristiwa ini Bapak, Ibu dan saudara-saudara. Dan sekaligus ini menjadi catatan bagi kita. Karena banyak perjalanan gereja sekarang dikotomi, memisah jasmani dan rohani. Tapi mau saya katakan kepada kita semua, supaya tidak memilah-milah dan memisah-misah. Misi gereja, misi Tuhan bukan hanya rohani, tapi sekaligus jasmani. Di mana Tuhan hadir, maka di situ keselamatan jasmani dan rohani. Dan ini dipertanyakan kepada kita, air menjadi anggur, apakah itu rohani? Saya mau mengatakan dan menjawab itu bukan rohani, tapi jasmani. Soal penyakit, penyembuhan, apakah itu rohani? Itu adalah jasmani. Begitu banyak penyakit-penyakit yang disembuhkan Tuhan, itu adalah jasmani. Termasuk memberikan makan 5.000 orang, itu bukan rohani, tapi jasmani. Karena banyak sekarang dikotomi di antara jasmani dan rohani, memilah-milah tugas gereja, bukan hanya rohani, tapi sekaligus jasmani. Tubuh kita ini harus dipandang secara utuh, jasmani dan rohani. Jikalau tubuh kita tanpa roh, itu sama dengan jagal. Tapi roh tanpa tubuh, itu sama dengan hantu. Tuhan juga secara jasmani dan rohani. Peristiwa ini Bapak, Ibu dan saudara-saudara, diawali dengan berbagai pengajaran misi zaman modern, pelayanan yang pernah dilakukan Yohanes Pembaptis, suara yang berseru-seru di padang belantara, supaya umat Yahudi memberikan dirinya dibaptis dan sekaligus melakukan pertobatan. Apa yang kita lihat di situ, Bapak, Ibu dan saudara-saudara, kalau dulunya bait suci atau sinagoge, orang yang datang ke sinagoge atau umat Yahudi yang datang ke bait suci. Tapi pelayanan Yohanes Pembaptis bukan sinagoge atau orang yang datang ke sinagoge atau orang Yahudi yang datang ke bait suci, tapi justru gereja, berita keselamatan yang dibawa keluar dari gereja. Yang artinya pelayanan setiap komunitas atau gereja tidak selesai dan tidak berhenti hanya di ruangan gereja-gereja, tapi keselamatan, kabar baik, pengampunan, pertobatan itu sudah dibawa Yohanes Pembaptis keluar dari bait suci, dan itu berlanjut selama pelayanan Tuhan. Maka kita lihat banyak pelayanan Tuhan bukan di sinagoge, bukan di bait suci, tapi di alam yang terbuka, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, naik gunung, turun gunung, sampai ke beberapa kota. Dan itulah yang dilakukan Tuhan, sehingga banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan karena tanda-tanda mujizat yang dilakukan Tuhan sesuai dengan konteks yang kita baca. Karena selain daripada itu, karena sebentar lagi
hari Paskah bagi orang Yahudi. Maka banyak orang Yahudi datang ke Yerusalem memperingati bagaimana campur tangan Tuhan, kekuatan tangan Tuhan yang memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir memasuki tanah Kanaan. Sehingga sekarang, sampai sekarang, orang Yahudi atau orang Israel tetap eksis karena 1 kali 1 tahun dimanapun berada, diaspora di perantauan atau di kota manapun, bahwa umat Yahudi harus datang memasuki kota Yerusalem. Dan itu peristiwa bukan hanya pada waktu yang dulu, tapi sampai sekarang orang Yahudi masih memperingati dan melakukan itu. Dan itulah peristiwa yang menggambarkan kepada kita banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan. Karena apa? Karena pelayanan gaya khotbah yang dilakukan Tuhan berbeda dengan para nabi, para rasul, atau para pelayan yang terdahulu sebelum datang Tuhan, yang menawarkan belas kasihan. Dan satu hal bagi kita, Tuhan tidak pernah diukur melalui apa yang dia miliki, tapi Yesus diukur apa yang dia beri. Dia memberi kelegaan, dia memberi makan, dia memberi kesembuhan, dan dia memberi keselamatan. Sama seperti konteks ini, Tuhan memberi makan 5.000 orang. Apa yang terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudara? Pada waktu itu Tuhan telah berkhotbah, mengajarkan tentang perubahan, pertobatan tentang kerajaan Allah. Tapi mestinya orang ini sebelum selesai mestinya harus diberi makan. Karena Tuhan tidak begitu tega mereka pulang tanpa disertai makanan. Dan soal makanan bukan hanya berbicara tentang perut, tapi kita lihat kepedulian, kepekaan Tuhan mengenai kehidupan secara manusiawi dan kesehariannya yang selalu berbicara tentang makanan. Saya mau menawarkan kepada kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena begitu banyak gereja-gereja sekarang yang selalu melakukan tanda-tanda mujizat, sekalipun pendeta-pendeta Protestan tidak selalu berbicara tanda mujizat. Tapi silakan yang membawa Alkitab, kita baca dulu Mazmur 139 ayat 14. Itulah tanda mujizat, dan itulah mujizat yang luar biasa bagi setiap kehidupan insan yang diciptakan Tuhan. Tidak terkecuali siapapun orangnya, tapi kita sendiri, saya dan Anda adalah merupakan tanda mujizat. Yang artinya tidak selamanya tanda mujizat begitu penting. Pada satu ketika orang Yahudi meminta mujizat kepada Tuhan. Berikanlah kepada kami tanda. Silakan nanti lihat itu Matius 16. Tapi kata Tuhan, jikalau tidak percaya tanda mujizat pada waktu masa Yunus, maka tidak perlu tanda mujizat pada angkatan ini. Tanda mujizat begitu penting, tapi tidak selamanya tanda mujizat itu bisa berlaku. Tapi yang jelas Mazmur 139 ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita diciptakan Tuhan begitu dahsyat dan begitu ajaib, dan itulah tanda ajaib yang tetap berlangsung selagi kita diberikan Tuhan masa-masa kehidupan. Di antara ini masalah tanda mujizat yang dilakukan Tuhan memberikan 5.000 orang. Lalu Tuhan berpesan kepada Filipus supaya membeli roti. Lalu Filipus menjawab itu, sekiranya pun ada uang 200 dinar membelikan roti, dan andai kata pun ada roti yang mau dibagikan sehebat apapun atau sedikit apapun, maka itu tidak akan mungkin menjangkau 5.000 orang yang harus diberikan makan.
Lalu itulah kata Filipus. Tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara, 1 dinar? 1 dinar itu seharga 1 pekerja atau upah pekerja dalam 1 hari. Kalau dikuruskan itu, boleh saja kita katakan itu 200 dinar kali 100.000 berarti 20 juta. Kalau 20 juta roti pun, andai kata ada toko roti yang menyediakan roti, maka itu tidak cukup memberi makan walaupun secuil atau sedikit. Diatur sedemikian rupa, maka itu tidak akan mampu memberikan makan 5.000 orang. Tapi Andreas juga murid daripada Tuhan yang selalu peka, tidak membuat alasan-alasan tertentu. Tapi dia mendengar, dia tahu. Di antara yang datang itu ada seorang anak-anak yang ada rotinya 5 dan 2 ikan. Dan ini jangan terbalik Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena ada pendeta yang berkata mau melakukan tanda mujizat. Mujizat yang dilakukan Tuhan. Ada 5.000 roti dan 2.000 ikan. Lalu makan 5 orang. Bukan 5 orang. Dan bukan 5.000 roti. Dan bukan 2.000 roti. Tapi 5 roti dan 2 ikan. Dan lebih 12 bakul. Supaya jangan kita terjebak berapi-api hobanya. Saya bisa melakukan tanda mujizat. Karena apa? Karena masih lebih 12 bakul. Karena yang diberikan Tuhan makan hanya 5 orang. Tapi yang jelas 5.000 orang. Andreas PK, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada seorang anak ada seorang anak yang tersedia 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, itulah biaya bekal, perbekalan 1 hari di antara suami dan istri dan 1 anak. Persiapan 1 hari, karena mereka juga mempersiapkan makanan sebagaimana kehidupan orang Yahudi sehari-hari. Apa yang terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudara? Seolah-olah kita ditawarkan proyek gagal dalam konteks ini. Tapi kepekaan, kepedulian Andreas dan seorang anak kecil. Lalu pertanyaan kepada kita semua. Di mana hal-hal yang tidak mungkin secara logika dan secara supranatural, mungkin secara alam, tidak akan mungkin, tapi disitulah berlaku tanda mujizat. Keraguan-raguan daripada Filipus, Andreas yang menawarkan itu, disitulah mulai gerbang tanda mujizat. Karena dimulai seorang anak kecil dengan hati dan murah hati memberikan roti 5 dan 2 ikan. Sudah selesai Bapak Ibu dan saudara-saudara? Belum selesai. Lalu kata Tuhan supaya mereka duduk. Diperintahkan keadaan di situ rerumputan. Disitulah mereka duduk. Dan pertanyaan, andai kata anak-anak itu tidak memberikan makan, tidak memberikan rotinya, dan tidak memberikan ikannya, kemungkinan, catatan tanda petik, kemungkinan cerita ini akan lain. Yang mau saya katakan kepada kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara, tanda mujizat tidak begitu langsung turun dari atas atau dari surga. Tapi selalu ada keterlibatan orang tertentu. Dan disitulah tanda mujizat itu bisa berlangsung. Dan kelanjutan cerita itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, selebihnya kata Tuhan, sesudah diberi mereka makan, diawali dengan pengucapan syukur, lalu membagi-bagi roti dan ikan, lebih 12 bakul. Yang memberikan roti dan ikan tadi, di mana Bapak Ibu dan saudara-saudara? Dan itu bisa saja dikatakan anonim atau no name. Dan tidak ada di sini. Supaya apa? Karena Yohanes Pembaptis juga berbicara, biarlah aku semakin kecil, tapi biarlah Tuhan semakin besar. Yang nyata jelas sekalipun ada pemberian anak-anak kecil di situ. Tapi yang nyata juga
bahwa tindakan Tuhan yang menyertai dan memberkati itu, dan itulah yang lebih besar. Saya mau tanya kepada kita semua, tanda mujizat selain memberikan makan 5.000 orang, apa tanda mujizat yang luar biasa di situ? Saya akan jawab Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tanda mujizat selain daripada memberikan makan 5.000 orang adalah keberanian untuk berbagi. Coba Anda bayangkan, coba Anda pikirkan, 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana membagi itu? Karena itu hanya pembekalan bagi suami dan istri dan 1 anak-anak. Tapi begitupun ada keberanian untuk berbagi. Itulah tanda mujizat yang luar biasa. Yang artinya Galatia 6 ayat 10, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kehadiran kita bisa membuat tanda-tanda mujizat berbagi bagi sesama. Tidak semua orang bisa menolong, tapi kita semua orang bisa tertolong. Atau sebaliknya, tidak semua kita bisa ditolong, tapi semua kita bisa menolong. Dan kata Tuhan dalam soal tanda mujizat tadi, bertolong-tolonganlah dan sekaligus utamakan, dahulukan kepada sesama yang seiman. Dan setiap tanda mujizat diawali dari perkara-perkara kecil. Tanda-tanda mujizat bukan dimulai dari perkara-perkara besar, tapi diawali dari perkara-perkara kecil. Karena perkara kecil melengkapi perkara besar, dan perkara kecil diperlengkapi oleh Tuhan supaya bisa menjadi perkara besar. Terima kasih buat kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk menolong kita membuka wahana pikiran kita supaya kita melalui kehadiran kita sama seperti Mazmur 139 bahwa kita ini dijadikan begitu ajaib dan begitu dahsyat, dan itulah tanda mujizat yang luar biasa sepanjang hidup kita. Kehadiran tanda mujizat tetap berlaku dalam kelangsungan kehidupan kita, sehingga kita pakai untuk melengkapi, memperkaya kerajaan Tuhan. Karena setiap sejarah keselamatan yang diperuntukkan Tuhan kepada kita tidak terlepas dari sekecil apapun, tidak terkecuali insan yang bagaimanapun. Tanda mujizat itu berlaku dan dipakai Tuhan dalam setiap pribadi yang diperkenankan Tuhan untuk turut serta dalam sejarah keselamatan Tuhan dalam hal melakukan tanda mujizat. Maka sesuai dengan khotbah tema daripada khotbah kita, Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Doa-doa yang diajarkan oleh Tuhan tidak terlepas daripada kebutuhan kita. Dan doa Bapa kami juga berbicara, berikanlah kepada kami makanan kami pada hari ini secukupnya. Yang menyangkut kebutuhan primer sekunder, yang menyangkut kebutuhan sosial, budaya, dan intelektual. Tuhan menyediakan itu kepada kita semua. Dan kita bisa percaya dalam kehidupan kita tetap berlangsung tanda mujizat. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat kasih karunia berkat Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Dan terima kasih buat tanda-tanda mujizat yang bisa berlangsung dalam kehidupan umat-Mu, dalam sejarah perjalanan umat Israel. Demikian juga dalam setiap kehidupan kelangsungan kami, karena tanda mujizat yang luar biasa. Sebagaimana Tuhan mengatakan, bahwa kami ini Engkau ciptakan begitu dahsyat dan begitu ajaib. Sehingga dengan demikian kehidupan kami yang sudah merupakan tanda mujizat itu bisa berlangsung sepanjang masa, dan melalui kehidupan kami bisa menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dalam peristiwa-peristiwa yang menyangkut tanda-tanda mujizat. Sampai di sini tanda mujizat tetap berlangsung. Kami yakin dan percaya Tuhan, melalui segala sesuatunya, ciptaan Tuhan dan kami sendiri adalah tanda mujizat.
supaya kehidupan kami tidak terlena, bisa menyia-nyiakan yang Tuhan peruntukkan kepada kami. Tapi sekaligus kehidupan kami ini merupakan tanda mujizat yang luar biasa. Bisa melihat rencana Tuhan, melengkapi, memperkaya dalam sejarah keselamatan Tuhan. Dan kami tetap percaya, sebagaimana khotbah yang sudah kami dengar, Engkau bisa berkuasa memenuhi kebutuhan kami. Sebentar lagi kami akan berpisah karena ibadah ini akan usai. Tapi kasih karunia Tuhan akan tetap berlangsung dalam kehidupan kami. Malam ini juga kami serahkan segala kehidupan kami. Biarlah malam ini menjadi malam peristirahatan yang dapat membawa ketenangan jiwa. Besok Tuhan bangunkan kami kembali lagi dalam menjejaki arah hidup yang lebih sempurna dan meraih hidup yang lebih komplit seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, seistimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu. Firman Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita memberi persembahan dan mengucap syukur. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Kita beri persembahan kita.
Jemaat kami bangkit berdiri. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih keadilan dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara yang wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat malam, Salam Horas.